serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Dalam hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah tak berubah bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami mau menyerahkan doa malam kami menghadapi malam Jumat Agung. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan sehingga semua yang kami kerjakan menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Kami semua diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia dan Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, ini Kamis malam Jumat dan besok kita memperingati ibadah Jumat Agung, yaitu ibadah Paskah, rangkaian dari ibadah Paskah dari penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus disalib waktu itu diperkirakan sekitar hari Jumat, semacam besok itu, jadi kita peringati. Nah, oleh karena itu mari kita merenungkan malam hari ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan judul renungan singkat adalah menghayati pergumulan Yesus. Saya ingin baca dari Matius pasal 26 mulai ayat 36 sampai 36 sampai 38 ya. Firman Tuhan berkata demikian, Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Saudara, saya ingin mengajak saudara merenungkan dengan cepat perenungan ini, yaitu memahami pergumulan Yesus. Jadi seringkali kita kalau memperhatikan firman Tuhan itu kalau tidak diperhatikan dengan rinci, tidak ketemu berkatnya, saudara. Apalagi kalau dibaca dengan serampangan. Nah, mari kita menghayati
pergumulan Tuhan Yesus. Kalau kita nanti menghayati pergumulan Tuhan itu dengan seksama, baru kita merasakan dapat juga merasakan dan menghayati pengorbanan Tuhan Yesus sebagai manusia. Ya, jadi Tuhan Yesus itu manusia sejati. Itu pengorbanannya seperti apa kepada kita. Itu dimulai ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam, saudara. Ya, jadi pergumulan dimulai dari perjamuan malam. Ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam, maka Tuhan Yesus itu waktu itu bersama-sama dengan murid-muridnya itu makan Paskah atau makan malam yang terakhir sebelum Tuhan Yesus disalib. Jadi Tuhan Yesus itu ketika membagi-bagikan roti itu bukan sekedar roti gitu ya. Tetapi Tuhan sepertinya berkata bahwa inilah tubuhku. Jadi harap kita memperhatikan bahwa Tuhan ketika membagi-bagikan roti itu kalau menurut saya, saudara ya, itu ini bacaannya sebelum ini. Jadi di Injil Matius pasal 26 ini juga itu penetapan perjamuan malam. Nah, itu kan Tuhan Yesus membagi-bagikan roti. Itu Tuhan itu sudah mengetahui segala sesuatunya. Jadi Tuhan tahu betul bahwa sebentar lagi dia akan ditangkap dan diadili, kemudian disalibkan itu. Itu buktinya apa? Buktinya Tuhan mengetahui bahwa Petrus akan menyangkal dia 3 kali sebelum ayam berkokok. Itu Tuhan sudah mengetahui, sudah mengatakan sebelumnya. Kemudian Tuhan menyatakan bahwa dia akan disalibkan, itu sudah disampaikan selama 3 kali, saudara. Ya, pemberitahuan mengenai penyaliban Tuhan Yesus itu diberitahukan 3 kali. Pertama di Matius pasal 16 ayat 21 dan seterusnya. Lalu yang kedua di Matius pasal 17 ayat 23 dan seterusnya. Lalu yang ketiga Matius pasal 16 ayat 21. Jadi dia akan disalib itu sudah tahu. Bahkan yang di Matius pasal 16 yang ketiga kalinya Tuhan memberitahukan itu dengan jelas bahwa dia akan dibunuh dengan cara disalib, saudara. Dengan cara disalib. Nah, ini yang kemudian menjadikan Tuhan Yesus tahu betul bahwa ada pergumulan perpisahan. Ya. Jadi ketika Tuhan berkata bahwa inilah tubuhku, itu seolah-olah kalau dalam bahasa saya, Tuhan berkata, kamu murid-muridku, hei manusia, kamu itu ini makan terakhir tahu enggak? Itu murid-muridnya enggak tahu, saudara. Murid-muridnya enggak tahu. Jadi Tuhan itu sedih seorang diri. Seperti itu. Wah, aku ini sebentar lagi akan dihukum mati pelan-pelan. Dihukum mati pelan-pelan. Dan itu tujuannya untuk menebus kamu, menebus umat manusia. Jadi sebagai manusia sejati, itu adalah makan malam terakhir dengan murid-muridnya. Makanya kira-kira memberikan roti itu dalam hati Tuhan sangat menangis sebagai manusia. Terimalah, ini bukan sekedar roti, ini tubuhku, gitu. Ya, terimalah, ini bukan sekedar anggur, tapi anggur ini dimeteraikan oleh darahku, kan begitu kan. Nah makanya Tuhan kemudian menetapkan perjamuan malam itu sebagai perjamuan terakhir yang harus dilestarikan sampai sekarang kita lakukan, yaitu waktu kita melakukan sakramen perjamuan kudus, saudara. Ya, jadi perjamuan kudus itu mengingat Tuhan Yesus
waktu menghadapi penderitaan yang hebat pada malam terakhir itu. Jadi pergumulan itu sudah merupakan penderitaan bagi Tuhan Yesus. Nanti kita menghayati ternyata Tuhan Yesus itu mengalami pergumulan itu bukan hanya di atas kayu salib, tapi ternyata pada waktu dia mulai makan malam itu sudah kesedihannya amat dalam. Nah, apalagi kemudian dia dari situ itu pergi ke Taman Getsemani. Makanya Yudas mencarinya Yesus di Taman Getsemani itu, rupanya Tuhan Yesus memiliki kebiasaan sesudah makan malam itu Tuhan berdoa. Dan berdoanya kalau berdekatan dengan Taman Getsemani, waktu Tuhan Yesus kan keliling terus itu mengajar gitu. Tapi kalau dekat dengan Taman Getsemani, biasanya yang digunakan untuk berdoa itu Taman Getsemani. Makanya Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus itu kan mencarinya, ya istilahnya jujuk begitulah, langsung aja ke Taman Getsemani dan ketemu. Nah, di Taman Getsemani itu yang tadi kita baca, Tuhan Yesus itu dikisahkan mengosongkan dirinya. Tuhan itu mengosongkan dirinya. Tuhan itu Tuhan. Tapi ketika mengambil rupa manusia itu di Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Nanti saudara baca sendiri karena ini waktunya terbatas. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 itu dinyatakan Tuhan itu mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba, bahkan taat sampai mati, dikatakan seperti itu. Sampai menyediakan dirinya mati di salib. Tuhan Yesus kalau tidak menyediakan dirinya mati di salib bisa, tidak usah disalib gitu. Yang mau menangkap aja malah pada terjatuh ke tanah, kan kisahnya semacam itu toh. Nah, sehingga di Taman Getsemani itu Tuhan mengalami puncak pergumulan yang luar biasa. Makanya kalau tadi dikatakan hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Itu sebagai manusia, Tuhan itu bisa mengalami haus, ya. Tuhan bisa mengalami sedih, ya. Mengalami lapar, itu di Matius pasal 4 dinyatakan Tuhan Yesus lapar. Kesedihan Matius 26, mengalami haus di Matius 25 ayat 35. Kemudian merasakan gentar di Lukas 22 ayat 37 dan seterusnya. Jadi Tuhan Yesus itu menjadi manusia biasa. Dan memang begitu karena nanti yang akan menjadi imam besar agung itu harus manusia. Makanya Tuhan benar-benar menjadi manusia, menanggalkan kealahannya. Kalau Tuhan Yesus tidak menanggalkan kealahannya, orang yang ketemu Tuhan Yesus sudah mati karena terbakar oleh kekudusannya, saudara. Makanya dikatakan dia mengambil rupa manusia. Dalam bahasa Jawa diterjemahkan nyami warni. Nyami warni itu serupa, menjadi serupa dengan manusia. Nah, namanya serupa itu ya juga merasakan keterbatasan manusiawi. Saya yakin Tuhan Yesus juga bisa mengalami kesakitan. Itu saya kok punya keyakinan semacam itu, walaupun tidak dijelaskan ayatnya, tapi ayat-ayatnya banyak menyatakan haus, lapar, bahkan menangis, ya, lalu merasakan kegentaran seperti itu. Bahkan di sana dikatakan seperti mau mati rasanya. Nah, saudara, nanti di Injil Lukas pasal 22 ayat 44 itu di Taman Getsemani itu dijelaskan seperti ini. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, ini dijelaskan di zaman sekarang dengan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu tentang medis itu ternyata diperkirakan orang kalau menderita stres, kalau menderita depresi yang sangat begitu, jadi stres, itu kalau betul-betul menahan stres sedemikian rupa sampai puncaknya, itu bisa terjadi pembuluh-pembuluh darah kecil di tubuh itu pecah. Jadi
ada pembuluh-pembuluh darah yang kecil itu karena begitu rupanya karena ketegangan sedemikian rupa itu bisa pecah sehingga darah itu bercampur dengan keringat. Nah, makanya keringatnya itu berwarna merah darah. Nah, di sini dituliskan keringatnya menjadi titik-titik darah. Fenomena semacam itu atau gejala semacam itu kalau ilmu kedokteran disebut hematidrosis. Hematidrosis, Tuhan Yesus mengalami yang semacam itu. Nah, jadi saudara, saya ingin menggarisbawahi betapa Tuhan Yesus itu mengalami penderitaan mulai dari awal sebelum disalib. Bahkan di Taman Getsemane dia mengalami pergumulan yang dahsyat, seperti mau mati rasanya. Nah, kita ini menghayati sekarang kalau Tuhan Yesus mengalami semacam itu untuk menebus umat manusia. Sekarang kita menyadari dan harusnya semakin menghargai pengorbanan Tuhan Yesus sebagai manusia itu luar biasa. Nah, oleh karena itu kita mesti menanggapinya juga dengan luar biasa. Tidak main-main ketika kita sekarang ini sudah diberi keselamatan, maka kita beribadah dengan sungguh kepada Tuhan, menyembah Tuhan juga dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya, bahkan berkorban mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan juga dengan sungguh-sungguh sehingga kita nanti mendapatkan berkat-berkatnya, ya, karena berpadanan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saya mengetengahkan nilai yang saya susun dalam sebuah kalimat. Bunyinya begini: kita akan semakin menghargai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus ketika menghayati pergumulannya sebagai manusia menghadapi penyaliban. Ya, kita akan semakin menghargai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus ketika menghayati pergumulannya sebagai manusia menghadapi penyaliban. Tuhan dipuji, amin. Kiranya renungan ini membekali kita dalam malam ini merenungkan untuk besok pagi kita memperingati wafat Isa Al-Masih atau kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kiranya dengan bekal ini kita semakin diberkati dalam memperingati Paskah. Mari kita melayani Tuhan dengan doa dan kita berkata, Tuhan kuduskan hati kami supaya kami dapat berdoa dan menyembah. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur dalam menyiapkan hati, menyiapkan hidup kami untuk memperingati wafat Isa Al-Masih, memperingati Paskah tahun ini. Tuhan mengingatkan kami untuk merenungkan betapa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itu luar biasa. Karena itu izinkan kami memahami ya Tuhan, sehingga kami boleh mempersembahkan segala hal yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan sekarang kami menyerahkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang memberikan kesejahteraan termasuk kota-kota di mana kami tinggal, dan juga kami berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami naikkan dalam doa.
mempersembahkan permohonan untuk kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, kesempurnaan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Arni Istiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Sri Yuliningsih Siswoyo semuanya di Purwodadi, untuk saudara kami Anak Alegio Hanuwibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Tumbur Paruhum Nainggolan di Kudus, dan saudara kami Suti Elis Rahayu di Yogyakarta. Bahkan kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri dan saudara kami Warsiti di Purwodadi. Tuhan yang memberikan jalan keluar terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur setiap hari kami boleh menyelesaikan pekerjaan kami, baik pekerjaan harian maupun pelayanan onsite online. Kami menyerahkan Tuhan yang memberkati sehingga semuanya tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami dapat mempersembahkan prestasi yang sempurna, yaitu kesempurnaan yang menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih, kami mohon Tuhan terus mengingat kami, dan kami bersyukur setiap hari kami boleh menikmati Tuhan bawa semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian, dan kami beritahukan kembali bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan juga ada doa pagi pada hari-hari yang sama setiap jam 5 pagi, saudara. Ya, kami tunggu Anda di jam-jam live streaming kami. Tapi kalau terlambat mengikuti pas live streaming, tetap bisa mengikuti renungan yang berkesinambungan ini dengan membukanya di channel kami setelah tayang tentu saja. Jadi tidak ada kata terlambat seperti itu. Terima kasih kepada semua yang memberikan dukungan kepada kami. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain di seputaran Anda sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.